Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Ya. Udah sarapan belum tadi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau pagi sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu ya. Ya. Biar belajarnya bisa konsentrasi. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama ya, menurut ajaran dan percayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin ya. Doa siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan cek hadirat kalian semua ya. Apakah berangkat semua atau tidak? Alia Zahwa Melisa, Hadir Pak. Alivia Septiani, Hadir Pak. Audrey Versa Aurelia, Hadir Pak. Jika Nediva, Hadir Pak. Dava Antonio Marsal, Hadir Pak. Iza Kristina Anggraini, Jessica Anastasia. Apa? Izin? Kenapa sakit apa? Sakit. Jessica ya? Eisa Salsabila, Hadir Pak. Oilu Saputra, Hadir Pak. Melisa bukan, Michael Anfa Setiawan, Hadir Pak. Muhammad Al-Farizi, Hadir Pak. Muhammad Nur Andri, Rahma Dani Fatama, Hadir Pak. Rahmat Dani Uriansa, Hadir Pak. Rasya Nurulita Graini, Hadir Pak. Santo Yosef, Hadir Pak. Sayu Komang Astina, yang keras hadir ya. Seli Nur Aini, kurang keras bu. Siti Khotimah, Hadir Pak. Zaskia Zunuroid, Hadir Pak. hadir semua. Yang sakit satu tadi ya. Ini siapa? Tadi. Minda. Namanya siapa? Denda. Aitano. Dendra Alvano, sakit. Ya maksud. Jadi untuk hari ini yang sakit ada dua ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, dapat beraktivitas seperti biasa, ya, dapat berkumpul lagi dengan kalian. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian berdiri semua. Berdiri semua. Yuk, berdiri. Coba lihat sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Iya. Bersih berarti. Nah, rapian, baju tolong dimasukkan. Udah semua? Baju udah bersih? Pakaian udah rapi? Udah ya? Kenapa Bapak menyuruh kalian untuk mengambil sampah? Contoh kalau ada sampah, ada yang tahu? Supaya belajarnya yang aman, ya. Untuk selanjutnya kalian tetap berdiri aja. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Silakan DJ-nya. DJ-nya, gampang sih. Sabar ya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ya. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita akan melakukan SBK ya, supaya kalian konsentrasi dan semangat. Yuk, berdiri semua. Ayo berdiri lagi, ya semangat ya. Ya semangat. Contoh ya, karena nanti dia nggak semangat, gimana? Ya, SBK ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi satu kali lagi. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, untuk SBK yang kedua, lanjut ya, biar semangat. Sini contohnya ya. Tepuk satu, I. Tepuk dua, lo. Tepuk tiga, Indonesia. Terus kalau mau bilang 1, 2, 3, kalian bilang I love Indonesia. Bisa? Oh. Tepuk satu, I. Tepuk dua, lo. Tepuk tiga, Indonesia. 1, 2, 3. I love Indonesia. Dikeluarkan suaranya ya, biar kalian semangat. Kalau nggak dikeluarkan, kalian keluar ya. Dikeluarkan. Ini ngaku ya. Belum sarapan? Udah. Yang semangat ya dulu. Belajar kita kalian sendiri ya. Nah, untuk pertemuan yang minggu lalu, ya kita pernah mempelajari yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Masih ada yang sebelumnya dulu, mohon maaf, dulu semua. Kenapa nggak ingat ya? Dulu semua, mohon maaf. Ya, untuk pertemuan yang sebelumnya kita udah ya materi minggu lalu kita udah pelajari yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari teknologi komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi? Siapa yang masih ingat? Yuk nanti ada tambah nilai lah. Siapa? Siapa? Saya, Pak. Ya, apa pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi? Pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah istilah yang merujuk pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menyampaikan informasi secara elektronik. Bagus. Nah, beri hapus untuk teman kalian. Semangat ya. Kalau kalian bisa jawab, jangan malu-malu. Ya, malu itu di abon katanya. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang contoh ya, contoh daripada teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat
pertemuan yang minggu lalu? Contohnya apa aja? Siapa yang tahu? Atau siapa yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, jawab. 1. Komputer. 2. Internet. Media sosial, handphone, televisi, dan email. Ya, bagus. Seperti itu yang Bapak inginkan ya. Kalau tahu jawabannya, tidak. Wow, beri aplaus. Nah, untuk materi yang sekarang ya, yaitu tentang babnya sistem komputer ataupun sumbernya adalah perangkat keras komputer. Ada yang udah tahu apa perangkat keras komputer? Belum tahu ya, karena masih mau dipelajari hari ini. Nah, untuk hari ini silakan ya, untuk sebelum kita ke pembelajaran ada namanya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sistem komputer. Jadi nanti setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian diharapkan untuk mampu ya menjelaskan bagian-bagian daripada sistem komputer. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana data dikodifikasi. Paham ya nanti ya? Nah, untuk pembelajaran dari ini silakan kalian simak, kalian dengarkan, kalian ingat seperti SDG tadi ya. Karena kalian hanya melihat video pembelajaran. Siap? Siap? Apa masih lolos? Enggak. SDG lagi? Nanti ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di kelas informatika. Hari ini kita akan mempelajari bab sistem komputer. Subbabnya adalah perangkat keras komputer atau sering juga disebut dengan hardware. Nah, siapa kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa ya untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, apa sih pengertian daripada perangkat keras komputer? Jadi, perangkat keras atau hardware itu adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata yang dapat diraba dan dilihat serta dapat dipindahkan. Nah, secara fungsional, perangkat keras komputer itu dibedakan menjadi 4 macam perangkat atau device. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai perangkat masukan ataupun disebut juga dengan input. Yang kedua sebagai perangkat keluaran ataupun disebut juga dengan output. Yang ketiga sebagai perangkat pemroses ataupun disebut juga dengan prosesor. Yang keempat sebagai perangkat memori ataupun penyimpanan, disebut juga dengan storage. Apa sih perangkat masukan ataupun perangkat input? Yang dimaksud dengan perangkat input atau masukan itu adalah merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Nah, perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Perangkat input yang pertama. Sebelum kita lanjut ya, tadi pembahasan yang pertama yaitu tentang apa? Perangkat keras komputer. Apa sih perangkat keras komputer tadi? Masih ada yang enggak? Suatu perangkat yang dapat dilihat, diraba, dan dipindahkan. Ada yang tahu contohnya apa? Depan kalian itu namanya apa? Ya, ada mouse. Lanjut ya untuk video selanjutnya.
Tolong sambil dicatat ya, nanti karena ada LKPD nanti dikerjakan. Yaitu adalah MOS atau Petikus. Apa sih MOS? MOS adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk mengontrol kursor dan menjalankan perintah dengan mengklik atau menggulir pada layar. MOS biasanya memiliki tiga tombol utama. Yang pertama, tombol kiri. Ini digunakan untuk memilih dan mengklik objek di layar. Yang kedua, tombol kanan. Ini untuk menampilkan menu konteks dengan opsi tambahan. Yang ketiga, roda gulir. Ini digunakan untuk menggulir halaman ke atas ke bawah. Nah, beberapa MOS juga memungkinkan roda ini untuk diklik sebagai tombol tambahan. Sudah ya, Bapak akan jelaskan terkait MOS. Jadi MOS ada berapa tombolnya? 3. Tombol kiri, tombol kanan, dan roda gulir ya. Tombol kiri ini cukup kalian klik aja. Kalau MOS ini digerakkan, maka pointer itu akan bergerak juga ya. Lanjut lagi ya, perangkat input yang kedua. Untuk perangkat input yang kedua yaitu keyboard atau papan tombol atau juga papan tools. Apa sih keyboard? Keyboard adalah perangkat input utama pada komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan karakter seperti huruf, angka, dan simbol, serta untuk memberikan perintah. Fungsinya mirip dengan mesin ketik, tetapi dilengkapi dengan tombol tambahan seperti tombol fungsi dan kontrol untuk berbagai operasi komputer. Nah, ini dengan yang dinamakan dengan keyboard. Seperti ini ya betulnya ya. Di sini ada tombol dalam kalian mengetik. Ada tombol huruf A sampai dengan Z. Ada tombol fungsi F1 sampai F12 ya. Lanjut lagi. Perangkat input yang ketiga yaitu scanner atau pemindai. Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk memindai gambar, teks, atau objek fisik dan mengubahnya menjadi format digital. Hasil pemindaian ini dapat disimpan, diedit, atau diproses di komputer. Scanner sering digunakan untuk mendigitalkan dokumen atau foto. Perangkat input yang keempat yaitu joystick atau tuas kontrol. Apa sih joystick? Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan dalam permainan video atau aplikasi tertentu. Nah, alat ini biasanya memiliki tuas yang dapat digerakkan ke berbagai arah untuk mengarahkan objek atau karakter di layar. Sering dilengkapi dengan tombol tambahan untuk menjalankan perintah khusus. Perangkat input yang kelima yaitu mikrofon. Tahukah kalian apa itu mikrofon? Mikrofon adalah perangkat input yang digunakan untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau digital. Sinyal ini kemudian dapat diproses, disimpan, atau dikirimkan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel. Mikrofon sering digunakan dalam komunikasi, rekaman audio, dan berbagai aplikasi suara lainnya. Perangkat input yang keenam adalah webcam. Webcam adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam video atau mengambil gambar secara real time, kemudian mengirimkannya ke komputer atau jaringan internet. Webcam sering digunakan untuk panggilan video, konferensi online, atau streaming langsung. Nah, selanjutnya yaitu perangkat pemproses. Tahukah kalian apa itu perangkat pemproses? Nah, perangkat pemproses atau disebut juga dengan processing device dalam komputer adalah perangkat keras yang bertanggung jawab
untuk melakukan pengolahan data. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh perangkat pemproses. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, CPU adalah Central Processing Unit. Ini bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Yang kedua, itu RAM atau Random Access Memory. Ini merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk. Penyimpanan data RAM bersifat sementara. Jadi, ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM maka akan hilang. Yang ketiga adalah ROM atau Read Only Memory. Adalah jenis memori, jenis memori non volatile di komputer, yang berarti data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Itu bedanya antara RAM dengan ROM. ROM berfungsi untuk menyimpan data permanen atau instruksi penting yang tidak boleh diubah oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perangkat keluaran atau output. Apa sih perangkat keluaran? Perangkat keluaran adalah perangkat yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Ya, ada beberapa perangkat keluaran, di antaranya yang pertama adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, ada teks, angka, grafik, dan sebagainya. Perangkat keluaran yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan. Di antaranya ada printer matrix, index, laserjet, dan plotter. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, umpalan serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Nah, speaker ini sendiri dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama soundcard. Jadi kalau speaker ini tidak ada alat soundcard, dia tidak akan berfungsi. Nah, ini ada lagi anak-anak, yaitu perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Perangkat penyimpanan sekunder ada beberapa macam, di antaranya adalah yang pertama yaitu hard disk drive atau disingkat dengan HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat tipis. Jadi dia tipis ya anak. Saat ini kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. Nah, data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik. Nah, ini bersifat non-volatile, jadi dia tidak akan hilang walaupun dia posisi mati. Yang nomor dua ada yang namanya SSD atau Solid State Drive. Ini adalah merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk.
SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state untuk penyimpanan datanya. SSD juga memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, namun sedikit berbeda dengan hard disk. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB tambah. Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada hard disk atau HDD, meskipun dengan kapasitas yang sama. Jadi harganya lebih mahal dari hard disk itu SSD. Yang ketiga ada yang namanya flash disk atau bisa disebut dengan USB flash drive. Ini berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memori dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk bervariasi mulai dari 8 GB hingga 256 GB. Nah, flash drive biasanya digunakan untuk menyimpan data, membackup data, dan alat pemindahan data. Untuk selanjutnya, ini ada perangkat lagi yaitu perangkat lainnya. Pada sebuah komputer ada beberapa perangkat penting lain yang harus ada seperti motherboard dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer tersebut. Nah, perangkat tersebut diantaranya ada yang namanya pertama motherboard. Nah, motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Jadi tadi ada penjelasan di atas terkait ada hard disk, ada RAM, ada prosesor, itu berada di motherboard. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau sering juga disingkat menjadi MOBO. Perangkat lainnya yang kedua ada yang namanya VGA atau Video Graphic Adapter. Ini adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau Graphic Processor Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan khususnya bagi gamer maupun desainer. Yang selanjutnya untuk perangkat lainnya ada shortcut. Shortcut merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio atau suara. Ada tiga macam shortcut jika dilihat dari cara pemasangannya, yaitu yang pertama shortcut onboard. Ini dipasang menempel langsung dengan motherboard komputer, jadi dia langsung menempel dengan motherboard komputer. Yang kedua ada shortcut offboard. Ini dipasang melalui slot, melalui slot PCI yang ada pada motherboard. Yang ketiga ada shortcut eksternal. Nah, ini dipasang dengan penyambungan melalui port eksternal atau USB. Ya, demikian ya video pelajaran telah kalian simak, kalian dengarkan. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa dipahami, Bapak akan bertanya, ya. Nanti dijawab ya, siapa yang tahu. Apa itu perangkat keras komputer atau hardware? Ayo siapa? Siapa? Ya, yang keras ya ngomongnya. Perangkat keras atau bisa Yang keras. Berdiri. Yang keras. perangkat keras adalah perangkat pada
secara nyata yang dapat diraba dan dilihat serta dapat dipindahkan. Ya, betul tidak jawabannya? Tuh, beri aplaus. Ini kayaknya pada lemes ini. Yang sana itu kayaknya lemes. Es breaking sebentar ya. Kalau nanti sampai lemes lagi, es breakingnya tambah terus. Ayo berdiri, es breaking. Ayo berdiri semua. Berdiri, yuk, semangat. Ayo semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Dua kali lagi. Yang keras suaranya. Ayo, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, satu lagi kau. Satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, semangat. Silakan duduk. Semangat ya. Ya. Dari tadi, istilahnya dari video tadi yang sudah dipelajari, Bapak ingin bertanya lagi ya. Secara fungsional, perangkat keras komputer itu dapat dibedakan menjadi berapa? 4. Siapa yang tahu? Apa aja? Yang tahu? Berdiri, tunjuk tangan. Ayo. Saya Pak. Ya berdiri, yang keras ya. 1 sebagai perangkat masukan input, 2 sebagai perangkat keluaran atau output, 3 sebagai perangkat pemroses atau prosesor, 4 sebagai perangkat memori atau penyimpanan. Ya bagus, beri aplaus. Semangat ya. Ya. Selanjutnya, coba yang depan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Yang keras. Siapa namanya? Daniel. Ya Daniel. Coba kamu jelaskan pengertian dari perangkat input atau masukan. Berdiri, kamu kasih semangat dari tadi. Perangkat input merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Ya, bagus. Walaupun nggak semangat, tapi bisa jawab. Beri semangat untuk Daniel. Nah, perangkat input yang pertama adalah MOS atau sebutannya dengan tikus. Siapa yang tahu MOS itu untuk apa atau pengertiannya apa? Yuk, nih, kakak soalnya. Siapa namanya? Rahma, ya. Berdiri Rahma. MOS adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk mengontrol kursor dan menjalankan perintah dengan mengklik atau menggulir pada layar. Ya, senang sekali. Beri aplaus. Jadi, tahu ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu terkait tentang perangkat keras komputer. Paham ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah Bapak bagi kelompok. Nah, Bapak bagi kelompok, ini ada berapa anak? 20. Jadi Bapak bagi jadi 4 kelompok ya. Nanti kelompok 1 di sini letaknya ya. Kelompok 2 belakang, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 Dendra, mana Dendra? Uzin ya, mohon maaf. Nur Andri. Ya, nanti di sini langsung bilang. Dava. Langsung sini nanti ya. Sika. Ya, terus Fiza. Ya, Fiza. Ya, langsung bilang ke sini.
Terus yang kelompok kedua di belakangnya Daniel, Rahmadani, Alivia, Zaskia, sama Siti Khotimah. Langsung aja pindah yuk. Terus kelompok 3 Faris, Khairul, Aliana, Seli sama Kaisa. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 Raihan, Santo, Rasya, Audi sama Sayu. Langsung pindah. Udah terbagi semua? Udah ya? Bapak bagi LKBD-nya. Semangat dulu. Boleh, ambil aja. Gak mampu kan tadi ya? Tidak. Sudah ambil bukannya ya. Nah semua ya, silakan semuanya tugasnya gimana nanti bapak kasih tahu ya. Nah di sini ya ada 3 jenis kartu ya. Kartu yang pertama, silakan semuanya. Kartu yang pertama ini adalah gambar perangkat. Ya. Kartu yang kedua ini adalah nama perangkat. Terus kartu yang ketiga ini adalah fungsi daripada perangkat. Nah tugas kalian, jadi ketiga ini, karena ketiga-tiganya ini nanti dijadikan satu sesuai dengan nama perangkat, gambar perangkat, sama fungsinya. Paham? Paham yang belakang? Paham. Contoh ya, di sini ada apa namanya ini? Mos ya. Terus berarti kita pilih nama di sini berarti harus mos. Yang belakang harus kita pilih gambarnya namanya harus mos. Terus yang ketiga adalah fungsinya. Nah, ketiga ini saling terhubung. Silakan, dulu. Ya, istilahnya gambar ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan fungsinya juga. Silakan. Ya, ini kalau sudah sesuai, kalian tali. Ini kan ada sedikit lubang toh. Kalian gabungkan. Setelah kalian gabungkan, ya. Setelah kalian gabungkan,
silakan isi di tabel lembar LKD. Nanti yang nggak paham apa konsekuensinya, tolong dengarkan ya. Kalian tuliskan di lembar LKPD, dengarkan. Nanti kalian mempresentasikan maju depan ya. Misal nih, tadi apa? Mos. Ini nomor urut berapa? Nomor urut 2. Jadi nanti kalian di sini misalkan nih, gambar nomor urutnya 2. Di sini nama perangkat berarti mos. Paham? Terus fungsinya kalian tuliskan di sini. Paham? Paham. Kalau paham silakan berkelompok maju ke depan untuk mengambil kartunya. Berkelompok. Kelompok berapa? Ya. Oh iya talinya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok berapa? Oh. Nah, silakan. Jadi berkelompok harus saling bekerja sama, ya. Yang satu menulis, yang satunya menggabungkan. Kalau yang nulis sampai gantian teman sebelahnya. Langsung kerjakan ya. Kerjakan yang serius, semangat. Nanti siapa yang gak semangat maju ke depan. Yang gak semangat maju ke depan, SBI. Ya, makanya semangat. Santai aja ya, yang penting jawabannya benar semua.
Buku gambar lengkap semua ya? Ada yang tidak lengkap? Ada. Gambar apa yang tidak lengkap? Gambar ram. Yaudah, aku seadanya aja, nggak apa-apa. Udah selesai? Oh. Itu yang sakit jangan lupa ya didoakan. Kalau kalian dekat dengan rumahnya dikasih tahu tadi pembelajarannya tentang apa ya. Ya. Selesai belum? Ya. Gimana? Nah?
selesai? Ayo yang semangat. Nunggu temannya yang belum, ya. Tapi teliti lagi, takut ada yang salah. Ayo siapa yang belum? Ayo cepetan. Yang udah siapa? Yang belum tinggal berapa lagi? Udah semua ya? Tinggal berapa? Tinggal segini kelompok. Ya. Ya Bapak ini kalian mempresentasikan per kelompok maju di depan ya. Yang memilih kelompok Bapak sendiri. Untuk kelompok 4 maju dulu. Kelompok 4 mana? Ya maju. Kelompok 4 maju ke depan. Maju. Ini. Maju ya. Agak dikit lah apa. Yang penting jangan gede banget. Ya. Perkenalkan diri dulu, baru kalian selesaikan yang lainnya ya. Coba sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rarsha Nurdita Anggraini. Perkenalkan nama saya Audrey Peslaveria. Perkenalkan nama saya Jessica Natasha. Perkenalkan nama saya Sangga Yusuf. Baiklah teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu tentang perangkat keras komputer. Yang pertama adalah MOS. Fungsi MOS Yang lain ditanya. adalah menggerakkan printer, menjalankan program, dan memiliki objek. Satu, printer. Fungsi perangkat, mencetak gambar, Yang lain dengarkan. Do. bentuk media kertas. Tiga, memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimaksud dalam komputer. Empat, Terus.
barcode reader. Membaca barcode yang bercetak mengubah kode barcode tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komponen dengan format data yang sederhana. Selanjutnya, scanner memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok ya? Menurut kalian apa yang kurang? Kurang? Keras. Kalau untuk hasilnya udah bagus ya. Ya, beli aplus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Maju, yang keras ya, buktikan semangatnya. Hidup itu harus semangat, jangan tidak semangat. Semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Septiani. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Ramadhani Liansa. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Pratama. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang perangkat keras komputer. Mouse, fungsi perangkat mouse. Maaf, bukan mouse, mouse. Ulangi. Mouse, fungsi perangkat mouse menggerakkan pointer, menjalankan program dan memilih objek. Barcode, fungsi perangkat membaca barcode yang terletak mengubah kode tersebut menjadi data elektrik dan mengirimnya ke komputer dengan format data elektrik. Yang keras loh. Ulangi. Yang keras. Prosesor gitu. Bukan profesor, prosesor. Informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang bisa dimasukkan ke dalam Speaker. Fungsi speaker menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan, di film, dan efek suara. Scanner memindai dan menyalin dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan. Printer mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kalian? Apa yang kurang? Suaranya Yang mana? yang tengah. Ya, nanti tunjukkan kelompok berapa kamu? Udah maju belum? Udah. Nah, udah maju ya. Belum, nanti tunjukkan kelasnya ya. Semangatnya tunjukkan. Cuma satu yang kelas tadi yang lagi ya. Untuk yang sebelah sana. Ya, boleh duduk. Semangat. Kelompok selanjutnya kelompok 2 ini. Oh, 3, mohon maaf, salah. Tadi nggak SBT Bapak ya. Ini salah. Boleh begini dan dekat lagi nih. Ini lagi. Oh, ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Jawa. Yang lain nanti dulu. Yang lain silakan. Kalau ada yang ribut, presentasi sendiri. Ya, silakan. Kalau sampai ada yang ribut, maju ke depan sendiri.
Siap? Siap. Udah. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Zama Fasira. Nama saya Salinur Aini. Nama saya Kaisa Salsabila. Nama saya Wairul Putra. Nama saya Muhammad Afwan. Baiklah teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang perangkat keras komputer. 1. MOS. Fungsinya menggerakkan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. 2. Printer. Fungsi printer mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. 3. RAM. Fungsinya menyimpan data terkait sistem operasi, aplikasi, atau program yang telah beroperasi. 4. Speaker. Menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan, film, dan efek suara. 5. Bagi atap memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. 6. Monitor menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi jawab salamnya, ulangi. Ulang semangat. Yuk. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu semangat kalau belajar. Ya, gimana menurut kalian? Kelompok 3, sudah lulus? Ya, oke. Bagus ya, beri aplaus. Selanjutnya kelompok 1 ini harusnya yang satu tadi awal ya, nanti jadi terakhir, nggak apa-apa ya. Yang penting semangatnya yang cari. Yang serius, bukan bercanda, bukan mainan. Yang keras suaranya, tunjukkan semangat kalian kepada teman-teman kalian ya. Assalamualaikum. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razri. Perkenalkan nama saya Cika Nadifa. Perkenalkan nama saya Mekelam Pustiawan. Perkenalkan nama saya Dafa Antoni Masal. Yang awal. Baiklah teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang perangkat keras komputer. 1. Printer. Printer ini memiliki fungsi untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang kedua, mouse menggerakkan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. Yang masuk. Do, kayu yang keras. Ayo, apa tadi? 3 gitu. Loh, yang keras apa? Tunjukin suaranya. 3. Grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca original data laser. 4. Prosesor memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi dan dimasukkan ke dalam komputer. Bagus, yang keras seperti itu. Yang keras. 5. RAM menyimpan
data terkait sistem aplikasi atau program yang bervariasi. 6. Monitor menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, DSG. Presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, sabar. Jangan dulu. Jangan pegang ya. Jangan takut sama bapak. Bapak jangan pegang. Gimana? Kelompok 1? Bagus. Ya, bagus. Yang mana yang bagus? Semuanya? Jika doang. Oh, jika doang. Mana jika? Oh, nanti tebak ya. Kalau kalian enggak, beri aplaus untuk kelompok 1. Boleh dulu. Habis ini akan ada refleksi ya. Siap ya? Refleksi pemahaman dari materi sebelumnya atau materi yang tadi Bapak ajarkan. Siap ya? Ya, sebelum kita melakukan refleksi, sudah siap belum ya? Dari pembelajaran tadi sudah disampaikan, Bapak ingin memberikan sedikit tambahan lagi ya. Tadi ada yang namanya, ada yang tahu ini apa namanya? Ada yang tahu tadi? Nah, ini gunanya untuk Bapak menyimpan data. Nah, ini sifatnya permanen apa enggak? Jadi data yang tersimpan di sini akan hilang ataupun tidak permanen. Paham? Terus yang ini, siapa yang tahu? Apa tadi namanya? Motherboard ataupun papan induk. Ya? Ayo serius. Sayu duk. Ganteng. Duk Sayu. Tadi apa namanya? Papan induk atau motherboard kalau di bahasa Indonesia kan apa? Papan induk. Kalau bot, papan, mother, ibu, ya sama aja ya. Jadi semua alat, ya semua alat ada di sini letaknya. Contoh 6, ini ada di motherboard karena ini adalah induknya, ya. Ini terpasang di sini nih misalnya, ya. Ini adalah tempat untuk RAM. Paham? Dan masih banyak lagi tempat-tempat di sini, ada VGA dan lain sebagainya. Paham ya? Di sini ada yang namanya prosesor. Prosesor di sini kalau kalian ingin tahu, ya. Prosesor ini namanya di sini tanya. Yang benar dulu. Prosesor ini letaknya di sini atau disebut CPU, Central Processing Unit, ya. Itu adalah otak daripada komputer. Ya, jadi otaknya komputer yaitu prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah ya, sekarang masuk ke refleksi, persiapkan diri kalian, ya. Nanti siapa yang bisa jawab ada nilai tambah. Yang lain ya nanti ada tambahan juga tetap. Jadi semangat terus ya. Semangat kan? Semangat? Jadi kalau bapak bilang 1, 2, 3
Jawabnya? Ulangi. Apa tadi? Kalau kamu bilang 1, 2, 3, jawabnya? Nah, bagus. Beri aplaus. Itu yang pertama, ya. Apakah kalian memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran hari ini? Paham. Alhamdulillah kamu paham. Yang kedua, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami juga? Ya, alhamdulillah. Kalaupun paham, ya, kalaupun paham, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Saya Paku. Ya, berdiri yang keras. Yuk, berdiri yang keras. Yaitu membahas tentang perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Ya, bagus. Jadi tadi belajar tentang kelas komputer dan fungsi-fungsinya. Ya, bagus. Terus yang selanjutnya, sikap positif apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Yo, sikap positif apa? Ayo, apa yang sikap? Yo, yang keras suaranya. Kita bisa bekerja bersama dalam kelompok, yaitu dalam mengerjakan soal. Ya, jadi sikap positifnya seperti itu ya. Ya. Paham semua? Ada kesulitan nggak untuk belajar hari ini? Tidak ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin kalau ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya ataupun minggu depan, kita akan mempelajari yaitu tentang perangkat lunak komputer. Ada yang udah tahu belum perangkat lunak komputer? Belum. Kalau perangkat lunak itu adalah suatu perangkat yang dapat dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Itu namanya perangkat lunak. Paham nggak? Kalau perangkat lunak tadi apa? Sesuatu yang bisa bisa diraba, dipegang. Nah, ya. Tapi kalau perangkat lunak dia bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Kalian punya HP kan? Nah, di dalamnya ada aplikasi kan? Nah, itu namanya perangkat lunak. Bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Kalau HP-nya namanya apa? Kalau HP namanya apa? Perangkat? Ya, sama sekali. Yuk, untuk menambah semangat, SBG 3 kali. Ya, SBG 3 kali. Ayo, berdiri. Ayo berdiri semua udah. Biar semangat ya. Tempo, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, benar. Lanjut, tempo, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, bagus. Saja jangan dulu, jangan dulu. Satu lagi. Ya, kalau nggak satu, 2 lagi. Sekarang yang I love Indonesia. Bapak yang perhatikan dulu ya. Jangan nanti. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Indonesia. 1, 2, 3. I love Indonesia. Semangat, semangat. Ya, dulu ya, dulu. Dulu semuanya dulu. Dulu, jangan semangat dulu. Sudah. Nah, mereka dan untuk
mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan semuanya agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, ya. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doa, ya. Doanya dalam hati, loh. Doanya dalam hati apa Bapak yang memimpin? Hah? Nah, semuanya, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Untuk itu Bapak mohon maaf ya kalau ada kesalahan yang Bapak, kata-kata yang Bapak kurang pas atau menyinggung kalian, Bapak mohon maaf yang besar-besarnya kepada Allah SWT. Bapak mohon ampun ya. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum